Mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 LPTK Universitas Negeri Semarang tahun 2022 dengan nomor induk mahasiswa 140102291. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja sebagai salah satu rangkaian akhir kegiatan PPG dalam jabatan. Uji kinerja dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 6 Oktober tahun 2020. Berikut video pembelajaran saya. Tema 5, ekosistem, subtema 1, komponen ekosistem pembelajaran kedua, muatan pelajaran bahasa Indonesia kelas 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Ya? Sehat. Kondisi seperti ini, kadang panas dan kadang dingin, kita harus menjaga bodi kita agar selalu fit dan selalu sehat. Karena apa? Kondisi seperti ini, kalau kita tidak benar-benar menjaga kondisi kita tetap sehat, kita nanti akan cepat sakit. Baiklah anak-anak, siapa yang hari ini tidak berangkat sekolah? Rani. Mbak Rani, kenapa Mbak Rani? Sakit. Mbak Rani sakit apa? Panas. Kita doakan bersama-sama semoga Mbak Rani cepat sehat dan cepat kembali ke sekolah, belajar bersama dengan kita. Amin ya robbal alamin. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dahulu. Siapa yang hari ini akan memimpin doa? Ibu. Ya, maju ke depan Mbak Rika. Di tempat duduk, siapa berdoa mulai? Selesai. Hormat kepada Bu Guru. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi anak-anak. Baiklah anak-anak, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, marilah kita melakukan kebiasaan seperti biasa, menyanyikan lagu nasional. Pada pagi hari ini kita akan menyanyikan lagu apa anak-anak? Sila. Agar meningkatkan rasa nasionalisme kita bernyanyi dengan berdiri tegak. Sekarang anak-anak berdiri. Ya.
bacaan atas imajinasinya pengarang atau penulis. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, Bu Dewi ingin setelah kalian mengamati teks dan teks non-fiksi tentang jenis-jenis ekosistem yang ditampilkan melalui PPT, Bu Dewi harap kalian bisa menentukan pokok pikiran dalam bacaan teks non-fiksi dengan benar. Setelah kalian juga mengamati teks non-fiksi tentang jenis-jenis ekosistem yang ditampilkan melalui PPT, Bu Dewi harap kalian bisa mengumpulkan informasi penting dalam bacaan teks non-fiksi dengan baik. Dan setelah nanti kalian juga mengamati teks non-fiksi tentang jenis ekosistem yang ditampilkan melalui PPT, Bu Dewi harap kalian bisa mengungkapkan informasi penting dalam bacaan teks non-fiksi dengan baik. Jadi setelah nanti kalian bisa melihat bacaan-bacaan yang penting di bacaan teks non-fiksi itu, kalian juga harus maju ke depan mengungkapkan jawaban kalian di depan. Paham ya? Ya. Teks non-fiksi adalah apa, Mbak? Nurul, teks non-fiksi adalah yang keras. Ya, teks non-fiksi adalah teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau kenyataan. Sekarang Mas Rian, teks non-fiksi dapat ditemukan di mana? Teks non-fiksi dapat ditemukan dalam artikel, surat kabar atau majalah. Ya, sekarang Mbak Rika, dalam teks non-fiksi informasi yang disajikan itu terkait satu sama Dalam teks non-fiksi, informasi yang disajikan memiliki keterkaitan satu sama lain secara berurutan sesuai dengan pernyataan. Informasi tersebut disusun menjadi sebuah paragraf yang baku. ya. Sekarang perhatikan teks non-fiksi berikut. Judulnya apa, anak-anak? Jenis makanan hewan. Jenis makanan hewan. Sekarang dibaca pada paragraf pertama. Jenis makanan hewan Dikelompokkan menjadi dua, yaitu makanan yang berupa tumbuhan dan makanan yang berupa hewan lain. Hewan yang memakan tumbuhan memiliki bagian yang dapat dijadikan dijadikan makanan. Ada hewan yang hanya memakan juga tumbuhan. Daun tumbuhan. Ada pula hewan yang hanya Makan makan batang buah atau hanya biji tumbuhan. Namun ada beberapa jenis hewan yang Memakan. memakan lebih dari satu bagian tumbuhan tersebut. Ya, terima kasih, Mbak. Sekarang pada paragraf pertama, pertanyaannya, apa jenis makanan hewan? Jenis makanan hewan berupa tumbuhan dan hewan lain. Ya, sekarang paragraf kedua, apa bagian tumbuhan yang sering dijadikan makanan hewan? Bagian tumbuhan yang sering dijadikan makanan hewan adalah daun. Ya, dan paragraf ketiga pertanyaannya adalah, apakah makanan hewan selain tumbuhan? Beberapa hewan makanan yang memiliki. Ya, benar. Sekarang dengan menentukan ide pokok, paragraf pertama, pikiran utamanya yaitu adalah makanan Hewan yang kedua yaitu tumbuhan dan berupa hewan lain. Paragraf kedua, pikiran utama Daun adalah bagian tumbuhan yang sering dijadikan makanan hewan. Sekarang paragraf ketiga, pikiran utamanya yaitu Beberapa hewan memakan makanan kecil. ya. Sekarang anak-anak, Bu Dewi akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik, ya. Lembar kerja peserta didik ini Bu Dewi akan membacakan cara penggunaannya, ya. Cara penggunaannya pertama yaitu kerjakanlah LKPD ini secara mandiri. Kerjakan dengan penuh rasa tanggung jawab dan dikerjakan dengan teliti. Ya, Bu Dewi akan membagikan LKPD-nya.
Baiklah anak-anak, LKPD yang kalian kerjakan sudah selesai? Sudah. Mari kita bersama-sama membahas LKPD yang telah kalian kerjakan. Siapakah yang berani maju ke depan untuk mempresentasikan LKPD yang kalian kerjakan? Saya Ya, berani. Silakan maju ke depan. pikiran utama pada paragraf 1. Apa jenis makanan hewan? Informasi penting pada paragraf 1. Jenis makanan hewan berupa tumbuhan dan hewan lain. Pikiran utama pada paragraf 2. Apa bagian tumbuhan yang sering dijadikan makanan hewan? Informasi penting pada paragraf 2. Bagian tumbuhan yang sering dijadikan makanan hewan adalah daun. Benar anak? Benar. Terima kasih ya Mbak Lain. Baiklah anak-anak, sekarang semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Makhluk hidup berinteraksi dengan sesamanya maupun dengan lingkungan hidupnya. Hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya disebut Ekosistem. ya, disebut ekosistem. Jenis makanan hewan itu apa aja, Cak? Jenis makanan hewan apa aja anak-anak? Bukan. Bagian tumbuhan yang dimakan hewan adalah bunga dan biji. Ya. Sekarang hewan lain, hewan kecil menjadi makanan bagi hewan yang berukuran lebih besar. Contohnya apa anak-anak? Hewan besar makan hewan kecil. Contohnya apa? Ayam makan cacing, ya kan? Ayam kalau ada cacing dimakan nggak? Nah, itu namanya hewan besar makan hewan kecil. Sekarang penggolongan hewan berdasarkan makanannya. Yang pertama, herbivora. Herbivora apa anak-anak? Hewan pemakan tumbuhan. Susunan giginya terdiri atas Gigi seri dan bertahan pada tanaman. ya. Sekarang apa anak-anak? Karnivora. Hewan pemakan Daging. ya. Memiliki gigi seri, taring dan geraham yang tajam atau paruh yang tajam. Kenapa paruhnya tajam, Bu? Ya, karena makannya daging. Kalau paruhnya nggak tajam nggak bisa menyobek daging. Bagaimana Mas? Masih mau lanjut? Masih? Ya, sekarang diperhatikan pelajarannya ya. Yang ketiga yaitu apa anak-anak? Omnivora. Omnivora itu pemakan tumbuhan dan juga pemakan daging. Giginya itu juga ada seri dan juga ada gigi taring. Kalau seandainya ini herbivora itu apa anak-anak? Giginya hanya seri dan geraham karena memakan tumbuhan. Kalau karnivora memakan daging. Giginya tajam, giginya tajam karena memakan daging harus disobek dengan kuat. Sekarang anak-anak, BB akan membagikan kalian mengerjakan LKPD kalian yang dilanjutkan tadi yaitu adalah materi IPA ya. Di situ ada carilah dan guntinglah gambar-gambar hewan yang terdapat di surat kabar atau di majalah bebas. Setelah itu kalian tempelkan di mana apakah itu jenis makanan herbivora, apakah itu jenis makanan hewan pemakan karnivora atau hewan pemakan omnivora. Ya, sekarang diikuti contoh hewannya di majalah. Kalau ada yang sudah bawa, tempelkan di situ.
Herbivora itu makan apa, Mas? Pemakan tumbuh-tumbuhan. Memakan rumput atau memakan tumbuhan. Yang kedua adalah harimau. Harimau itu makannya apa? Daging. Kalau makan daging termasuk atau Pemakan daging. iya, benar anak-anak? Benar. Benar, silakan. Sekarang Mbak Nurul masuk ke depan. Ya. Perlihatkan teman-temannya. Sekarang hewan yang pertama adalah yang keras. Hewan yang pertama ayam makan. Jelaskan. Ya, termasuk hewan. Ya, sekarang yang bawahnya sapi. Makanannya termasuk golongan hewan. Ya, benar anak-anak? Benar. Terima kasih Mbak. Tepuk tangan. Baiklah anak-anak, Dewi akan menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini. Baiklah anak-anak, kesimpulan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, apakah pengertian teks non fiksi? Teks non fiksi adalah Berdasarkan karangan. ya karangan yang berdasarkan kenyataan. Karangan. Sekarang yang kedua, hewan itu tergolong berdasarkan makanannya ada berapa? Yaitu Herbivora, karnivora, omnivora. sekarang pemakan rumput dinamakan herbivora, pemakan daging dinamakan Karnivora, dan pemakan segala dinamakan omnivora. pemakan segala adalah pemakan daging dan juga pemakan rumput. Ya, sekarang Bu Dewi akan membagikan soal evaluasinya. Dan membagikan soal evaluasi ini, Bu Dewi akan melakukan tindak lanjut, yaitu kalau seandainya nilai kalian nanti di atas KKM, Bu Dewi akan melakukan pengayaan. Dan kalau kalian nilainya di bawah KKM, Bu Dewi akan melakukan remedial. Kalian harus bersungguh-sungguh mengerjakan soal evaluasi ini. Paham ya anak-anak? Masih dulu ya. Sudah? Sudah selesai anak-anak? Sudah selesai anak-anak? Sudah. Sekarang kalau sudah selesai, kumpulkan soal evaluasinya. Nanti kita lakukan bersama-sama, ya. Kumpulkan soal evaluasinya sudah? Ya, kumpulkan soal evaluasinya. Kumpulkan ke depan, Mas. Ya, kumpulkan. Terima kasih anak-anak. Apakah pembelajaran pada pagi hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Apa yang membuat kalian senang? Ada benar. Gambarnya Bu Dewi masukkan ke dalam PowerPoint untuk memudahkan kalian memahami pembelajaran pada pagi hari ini. Baiklah anak-anak, untuk meningkatkan semangat kalian pada pembelajaran pada pagi hari ini, kita menyanyikan lagu apa anak-anak? Lagu Jawa. Masih ingat? Masih. Yuk, 1, 2, 3. Yen eso sugeng enjing, yen awan sugeng siang, yen sore sugeng sonten, yen bengi sugeng dalu. Diparingi matur nuwun, ditimbali
doa. Siapa yang mau ambil doa? Ayo Mas Nizam ke depan. Sebelum berdoa kita mulai, semua perlengkapan alat tes dimasukkan semuanya. Sudah siap semuanya? Sudah. Yuk untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini kita berdoa dengan hikmah, ya. Yuk, sudah siap Mas? Ya. Di tempat duduk, siap gerak, berdoa mulai. Terima kasih anak-anak. Sekian dari Bu Dewi. Terima kasih untuk semuanya. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Namun segala maaf kau berikan.
pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami.